Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kembali lagi ke perangkat yang paling sombong saat ini, VGA alias graphic card atau kartu grafis. Kenapa saya ngomong sombong? Ya karena dengan angkuhnya menaikkan harga sampai dompet jebol hanya untuk dinikmati oleh gamer atau jadi pekerjaan editor. Nah, di sini ada 4 kandidat yang bisa kalian pilih dan ini adalah VGA bekas ya. Jadi segala resiko ditanggung pemirsa. Kalian sebagai buyer. Sebelum membahas jauh lebih dalam mengenai VGA Gaming 4GB ini, bantu subscribe channel ini biar jadi ratusan ribu atau malah jutaan. Biar semangat saya membara berjuang demi turunnya harga VGA. Gak nyambung ya. Salah satu tips dari saya nih, kalau mau cari VGA bekas, carilah VGA yang masih nempel segel orinya. Nah, biasanya sih ada kemungkinan VGA itu awet ya, terlebih lagi boxnya masih komplit dan bagusnya lagi masih ada garansinya. Cuma masalahnya VGA yang bakal kita share kali ini dijamin garansinya udah pada off. Sebelum diserang oleh miner, harga VGA bekas di video ini hanya 1 jutaan. Intinya sih nggak nyampe 2 juta, tapi sekarang harganya naik. Satu hal yang patut disyukuri, sekarang harganya mulai turun sedikit demi sedikit. Nvidia GTX 960 4GB DDR5 128 bit. Sejatinya VGA ini tergolong VGA jadul, pakai arsitektur Maxwell 20 dan keluar pada awal tahun 2015 yang lalu. Secara nggak langsung umur VGA ini udah hampir 7 tahun. Wih, apa nggak tua banget? Tapi mau gimana lagi ya, ini merupakan VGA Nvidia pertama yang udah support DirectX 12. Jadi biar kata lawas, masih bisa diandelin buat main game terbaru sekalipun. Nah, VGA ini harga termurahnya bisa kalian dapatkan di harga 1,8 juta rupiah. Ini tergolong terjangkau ya, mengingat dengan duit segini kalian cuma dapat VGA sekelas GTX 750 2GB untuk barunya, yang performanya jauh di bawah VGA ini. Bahkan RX 550 4GB DDR5 pun bukan tandingan GTX 960. Kemampuan GTX 960 4GB ini memang masih di bawah GTX 1050 Ti ya. Tapi walaupun begitu, masih cukup baik memainkan game di resolusi 1080p sekalipun, dengan settingan menyesuaikan tentunya. Rekomendasi resolusi layar paling baik buat bermain game di VGA ini adalah 1600x900. Satu hal yang harus kalian ketahui, VGA ini butuh konektor 1x6 pin power supply dengan daya minimal adalah 300 watt pure. Boros? Ya enggak juga, masih tergolong standar untuk VGA sekelasnya. Nvidia GTX 970 4GB DDR5 256 bit. VGA ini lebih dulu lahir ke dunia dibanding seri GTX 960, kurang lebih akhir tahun 2014 yang lalu. Ya, kebiasaan produsen VGA ya, selalu ngeluarin kelas atas terlebih dahulu dilanjut adik-adiknya. Kalau dilihat serinya, jelas VGA ini kemampuannya di atas GTX 960. Untuk harga bekasnya sendiri, sekarang bisa dibilang udah turun ya. Harga termurah yang didapatkan itu adalah 2,4 juta rupiah. Wih, mahal banget. Pasti mikirnya ya mending 1050 Ti atau RX 6400. Jangan salah, kemampuan VGA ini nggak bisa diremehkan. 1050 Ti atau RX 6400 bukan tandingannya. Bahkan kemampuan VGA ini masih di atas GTX 1650 versi DDR6 sekalipun. Jadi biar kata jadul, kemampuannya nggak bisa dipandang sebelah mata. Ntar kalau mandang sebelah mata, bintitan matanya, dikira ngintip orang. Sorry bercanda. Tapi kalau ditanding RX 6500 XT, VGA ini harus mengalah. Jadi wajar kemarin bekasnya di atas 3 juta, sekarang mulai 2 jutaan. Berarti udah sadar dong. VGA ini sendiri cukup baik memainkan game di resolusi 1080p. Hanya saja VGA ini tergolong boros daya, butuh konektor 2x6 pin power supply dengan daya minimal adalah 300 watt. Ayo, minat. Nvidia GTX 1050 Ti 4GB DDR5 128 bit. VGA ini punya umur yang lebih muda dibanding 2 VGA sebelumnya. Ya wajar, karena GTX 1000 series merupakan penerus dari GTX 900 series. Lahir di dunia pertengahan tahun 2016. Ya kurang lebih 5 tahun umur VGA 1 ini. Andai VGA ini nggak ikut-ikutan naik, bisa jadi salah satu VGA yang menggeser tahta VGA chest blank. Namun sekali lagi, ada kenaikan VGA kemarin, VGA bekasnya pun ikut-ikutan naik. Termurah yang bisa didapat adalah 2,1 juta rupiah. Wih, mahal ya? Ya mahal sih, karena selisih harga bekas dengan barunya itu cuma 800 ribu doang. Dikit kan? Banyak, apalagi buat beli bakso. Sorry. Kemampuan VGA ini masih lebih baik dibanding GTX 960 4GB sekalipun. Selain itu, VGA GTX 1050 Ti rata-rata hemat daya alias nggak butuh konektor tambahan.
Ya walaupun ada juga yang pakai konektor 1x6 pin. Andai VGA ini murah, pasti ganteng banget nih VGA. Biarpun masih lebih kenceng dibanding GTX 960, tetap saja resolusi layar yang direkomendasikan bermain game adalah 1600x900. Dan sudah barang tentu VGA ini harus mengakui kehebatan GTX 970. Nvidia GTX 1060 3GB DDR5 192 bit. Loh, kok 3GB? Enggak 4GB? Ya mau gimana lagi ya, kerja Nvidia suka sunat menyunat memori. Nah, GTX 1060 versi 3GB merupakan hasil sunatan dari GTX 1060 versi 6GB ya. Itulah kenapa harganya lebih murah. VGA ini keluar hampir berbarengan GTX 1050 Ti, hanya beda bulan doang. Harga pasaran bekas VGA ini di kisaran 2,4 juta rupiah. Wih, harga yang sama nih dengan GTX 970. Tapi gimana kemampuannya? Nah, GTX 960 dan GTX 1050 Ti harus mengakui kehebatan VGA GTX 1060 3GB ini. Tetapi ternyata VGA ini masih di bawah GTX 970 untuk kemampuan gaming secara keseluruhan. Dan rekomendasi resolusi layar untuk bermain game di VGA ini adalah 1080p. Pilih mana nih? Bentar. Untuk diketahui VGA ini bisa dibilang lebih irit dibanding GTX 970. Yup, hanya butuh 1x6 pin konektor power supply dan daya minimal adalah 300 watt. Dengan harga yang sama tapi beda kemampuan, kira-kira pilih mana nih? GTX 1060 apa 970? Ayo. Oke, sekarang kita kasih tarik kesimpulan maksudnya. Kalau kalian nggak terlalu memikirkan borosnya sedotan daya listrik karena yang dikejar adalah kinerja seekor GPU, maka pilihan terbaik di video kali ini adalah GTX 970 4GB DDR5 256 bit. Dengan harga bekas 2,4 juta rupiah, GTX 970 merupakan VGA yang cukup menarik untuk dibeli. Nah, bagi yang takut listriknya suka jepret karena nggak kuat buat ngidupin PC yang boros, maka pilihan terbaik adalah GTX 1050 Ti. VGA irit daya dengan harga ya masih mahal. Harusnya VGA ini udah di bawah 2 juta untuk harga bekasnya. Ya, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming 4GB yang masih layak beli. Semua VGA di video ini sejatinya masih sangat baik bermain game dan silakan dipilih sesuai selera ya. Syukur-syukur kalian bisa dapat harga yang jauh lebih murah dibanding yang saya dapat. Yap, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.